Kalau kita hidup susah, apalagi hutang banyak, sudah menjadi resiko kehidupan apabila kita dihina, apalagi kita sering minjem uang, sering minta tolong, biasanya dianggap rendah. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, yang paling lucu dalam kehidupan ini, dikala kita susah, kita dihina, direndahkan, dianggap tidak berarti. Tapi dikala kita ada kesuksesan dikit aja, perekonomian kita ada peningkatan, yang dulu dia menghina kita, sekarang dia membangga-banggakan kita, malah mau pinjam duit segala. Dan anehnya, dia lupa dulu pernah menghina kita, bahkan tidak malu pinjam uang ke kita. Sekali lagi saya tegaskan, tidak semua orang seperti itu, banyak juga yang baik, tapi banyak juga yang pernah mengalami hal seperti itu. Nah, apabila kita mengalami hal seperti itu, satu kuncinya yaitu memohon pertolongan Allah. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Sudah tidak perlu panjang lebar bela diri, percuma. Nah, dalam video ini saya akan bagikan pengalaman saya, yaitu amalan subuh untuk merubah nasib. Dengan amalan ini insya Allah kita bisa sukses melebihi orang yang menghina kita. Tapi syaratnya kita tidak boleh mendoakan jelek kepada orang lain, tidak boleh dendam, dan kita fokus saja berdoa untuk kesuksesan kita. Caranya yaitu, yang pertama, Anda bangun sekitar 1 atau 2 jam sebelum adzan subuh. Yang kedua, sambil menunggu adzan subuh, silahkan Anda melaksanakan amalan-amalan bebas seperti sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, dan lain-lain, silahkan. Dan itu dilakukan di rumah saja boleh. Nah, setelah beres, kalau masih ada waktu sebelum terdengar adzan subuh, silahkan Anda berdoa memohon kepada Allah. Misalnya, ya Allah, saya ridho dengan kehidupan saya ini ya Allah. Namun saat ini saya sedang mengalami sedih dan prihatin. Saya tidak punya pekerjaan tetap. Hidup saya susah, utang banyak, sampai-sampai sepertinya saya tidak ada harganya di mata orang. Sering saya merasakan sakit hati dari caci maki orang-orang. Bahkan saudara saya sendiri pun boro-boro membantu, malah pintu saja ditutup ketika tahu saya datang. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali memohon pertolongan-Mu ya Allah. Saya ingin hidup sukses, banyak uang. Saya ingin bisa ngasih dan membantu mereka yang sudah menyakiti saya. Saya mohon kabulkan permohonan saya ini ya Allah. Nah, itu sekedar contoh saja ya. Kata-kata doanya boleh diganti dengan kata-kata sendiri sesuai dengan masalah yang Anda hadapi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah terdengar adzan subuh, Anda segera menuju masjid. Dan ketika adzan sudah selesai, Anda sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Bacaan surahnya setelah Fatihah di rakaat pertama yaitu surah Al-Insyirah atau Alam Nasroh. Dan di rakaat kedua surah Al-Fil atau Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Setelah selesai sholat sunnah qobliyah subuh tersebut, posisi Anda jangan berubah. Masih posisi kaki melipat seperti duduk tasyahud. Kemudian Anda baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibaca sebanyak 10 kali. Dan setelah beres 10 kali, selanjutnya Anda berdoa. Doanya sama seperti doa yang tadi Anda panjatkan sebelum adzan subuh. Yang saya contohkan tadi, doa itu dipanjatkan lagi. Tapi apabila waktunya sudah mepet, keburu iqomah, ya sholat fardu subuh saja dulu berjamaah. Ikuti sampai wirid yang dipimpin oleh imam. Setelah beres semuanya, baru Anda membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan setelah itu berdoa yang tadi saya contohkan. Jadi amalan itu bisa dilakukan setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Apabila tidak keburu, bisa dilakukan setelah sholat fardu subuh. Nah, dalam doa yang kita panjatkan, silahkan Anda sampaikan kepada Allah unek-unek atau keinginan apa silahkan. Tapi jangan mendoakan jelek kepada orang lain. Nah, amalan tersebut lakukan secara istiqomah, dijadikan ibadah rutin tiap subuh, dan saya sarankan doanya tetap, kata-katanya jangan berubah. Awalnya Anda berdoa seperti apa, selanjutnya begitu seterusnya. Seandainya kita punya hajat lainnya selain itu, selesaikan dulu doa yang rutin kita, setelah itu ditambah dengan hajat lainnya, gitu ya. Nah, setelah kita menjalankan amalan tersebut, kita bekerja seperti biasa, jalani kehidupan ini seperti biasa. Yang kerja ya kerja, yang dagang ya dagang, dan lain-lain silahkan. Adapun bagaimana kelanjutannya, biar itu urusan Allah. Allah nanti yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Dan endingnya, insya Allah apa yang kita inginkan akan terwujud. Saya sudah mengalaminya. Tanpa disadari apa yang saya inginkan tercapai persis seperti keinginan saya dalam doa saya. Nah, demikian ya, semoga video ini bermanfaat.